Kurva yang melengkung habis ini artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Nah, garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Jadi semua yang di bawah garis ini kemungkinan besar akan dirawat, tapi yang di atas garis ini kemungkinan besar kesulitan dan bahkan meninggal dunia. Nah, tugas kita adalah membuat kurvanya tuh nggak terlalu melonjak tinggi, sehingga semua orang yang sakit bisa masuk ke dalam rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi gimana caranya membuat kurva ini menjadi landai? Orang itu sakit nularin orang lain. Nah, orang yang sudah sembuh, tubuhnya jadi punya imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya, lalu menjadi imun sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk ditularin lagi. Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan. Ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya. Seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Nah, yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown, ditutup, membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat, sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurvanya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, yaitu kalau nggak harus banget, nggak usah pergi keluar. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah ketemu temen, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bahkan ini ada simulasi satu lagi. Kalau social distancingnya itu bener-beneran ekstrim, orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya. Ini yang terjadi. Kita lihat beda banget kan. Jadi ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, anywhere you can. Ada orang-orang yang nggak bisa, saya mengerti, tapi sebisa mungkin lakukanlah semuanya itu. A good way of doing it is to imagine that you do have the virus, yeah, and change your behavior so that you're not transmitting it. Sudah sering cuci tangan? Sudah mengurangi menyentuh wajah dan kontak fisik? Sudah minum vitamin dan makan sehat? Sudah berolahraga? Terus, ada satu yang sering terlewat, yaitu tidur yang cukup. Tidur rutin mulai dari 7 jam sehari mengurangi berbagai macam risiko gangguan kesehatan. Dan yang paling penting di masa-masa ini, memperkuat daya tahan tubuh. Tubuh yang beristirahat adalah tubuh yang memperbaiki diri dan meningkatkan pertahanannya. Sayangnya di zaman ini, tidur malam yang cukup sering banget disepelekan. Nah, kami ingin mengajak teman-teman untuk mencoba sebuah kebiasaan baru. Tambah waktu tidur kita 1 jam saja. Jika kalian terbiasa tidur jam 1, yuk malam ini punya sasaran untuk tidur jam 12. Jika kalian terbiasa tidur jam 12, malam ini niatin yuk tidur jam 11. Jika kalian, oke ngerti lah ya. Coba lakukan ini selama 3 hari saja. Kenapa cuma sejam? Dan kenapa cuma 3 hari? Karena untuk memutus rantai kebiasaan buruk, sebuah perubahan harus dimulai dari komitmen yang ringan dan yang singkat. Cara paling mudah untuk memulai kebiasaan baru ini, letakkan handphone kita. Main sosmed dan nonton streaming berlebihan adalah penyebab utama kurangnya waktu tidur. Yuk, cukup dulu. Kesehatan kita, terutama di hari-hari ini, jauh lebih penting. Kamu pasti akan bangun lebih segar, lebih fokus, dan positif. Dan yang paling penting, daya tahan tubuh kamu akan lebih baik. Daripada khawatir berlebihan yang malahan menimbulkan stres dan menurunkan daya tahan tubuh, lebih baik pakai waktunya untuk menambah waktu tidur kamu. Tetap waspada. Terus lakukan hal-hal penting ini. Lalu, tambah yuk waktu tidur kita. Sejam aja.